Ingat tak beberapa bulan lepas tular gambar Tesla, ramai orang guys. beratur untuk temu duga jawatan kosong bis Tesla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, teman-teman. Apa kabarnya, teman-teman? Semoga teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di luar atau sedang menikmati malam minggu tetap sehat dan bahagia tentunya. Oke, dalam video ini saya akan reaksi tentang, ini masih tentang topik-topik saya sebelumnya ya, tidak jauh dari itu, yaitu mengenai masih berhubungan dengan teknologi yang sedang berkembang di Malaysia, begitu teman-teman. Jadi saya akan mereaksi apa saja teknologi yang sudah berkembang gitu di Malaysia, bahkan sampai ke investornya atau syariat-syariat yang berani menanamkan modal di Malaysia tentunya. Seperti itu, oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lihat videonya. Ingat tak beberapa bulan lepas tular gambar ramai orang beratur untuk temu duga jawatan kosong bis Tesla. Baru-baru ini pusat Tesla telah dibuka secara rasminya di Cyberjaya. Jadi kepada mereka yang berjaya dalam temu duga tempoh hari, tahniah saya ucapkan. Selepas ini Tesla akan buka pusat servis pula. Jadi lebih banyak pekerjaan akan diwujudkan. Tesla juga telah membuka 1 stesen supercharger dengan 8 pengecas dan merancang untuk membuka 12 stesen lagi dengan lebih 50 pengecas supercharger menjelang pertengahan 2024. Dan semua stesen ini akan dibangunkan oleh syarikat-syarikat tempatan, jadi lebih banyak bisnes untuk syarikat tempatan dan pekerjaan untuk anak-anak muda kita. Dengan kehadiran Tesla, insya-Allah akan ada lonjakan dalam kemajuan teknologi, penyelidikan dan pembangunan sektor EV. Mengapa kerajaan nak sangat majukan industri EV ini? Pasaran kenderaan elektrik ASEAN diramalkan berkembang kepada hampir 3 bilion US dollar menjelang 2027, meningkat daripada kira-kira 500 juta US dollar pada 2021. Ini adalah pertumbuhan tahunan hampir 33% dari 2022 hingga 2027. Ini adalah peluang keemasan yang perlu direbut Malaysia. Kita dah mula membangunkan Automotive High Tech Valley di Tanjung Malim, Perak sebagai hub kenderaan generasi akan datang Malaysia. Ini dijangka menarik pelaburan kolektif sebanyak 32 bilion ringgit daripada pelbagai pihak. Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia juga telah membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan berkaitan kenderaan bateri elektrik atau NOSSBEV. Ini bagi memastikan kita mempunyai tenaga mahir yang mencukupi. Dalam hal ini, Tesla juga akan bekerjasama dengan IPT tempatan untuk berkongsi pengetahuan dan teknologi berkaitan EV. InsyaAllah, Malaysia akan muncul sebagai jaguh pembangunan EV di rantau Asia Tenggara. Jadi teman-teman, saya juga baru tahu ya ini. Untuk investasi yang ditanamkan di Malaysia itu ternyata bukan cuma mengenai tentang sumber data ya, atau pengelolaan data gitu di Malaysia. Kemarin ada Google, terus Nvidia, Microsoft gitu kan, sampai TikTok. Ternyata teknologi lain yang sedang dikembangkan juga di Malaysia ini ada yang berhubungan dengan otomotif dan ini khususnya di bagian elektrik seperti itu. Sampai Tesla sudah membangun cabangnya yang ada di Malaysia dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ternyata seperti itu. Jadi mungkin masih banyak lagi, kalau saya mau cari tahu masih banyak lagi big company lain atau high teknologi lain yang sedang berkembang di Malaysia, teman-teman. Oke, jadi saya mau lihat video yang lain. Pelaburan mega oleh Infineon Technologies bukan sahaja melonjakkan Malaysia sebagai pusat pengeluaran semikonduktor global, ia pada masa sama telah berjaya mewujudkan 1,500 peluang pekerjaan bergaji tinggi kepada rakyat Malaysia. Jika diimbas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan potensi pelaburan 30 bilion ringgit itu semasa misi pelaburan dan perdagangan ke Jerman. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz memaklumkan kini potensi itu telah menjadi realiti.
Infineon Technologies, gergasi semikonduktor dari Jerman, telah memulakan tambahan pelaburan sebanyak 30 bilion ringgit untuk pembinaan kilang 200mm silicon carbide SiC Power Fab terbesar di dunia di Kulim High Tech Industrial Park, Kedah. Jelas beliau, fasa pertama kilang ini bukan sahaja sudah siap, malah telah mula beroperasi. Ia sekaligus menandakan pengiktirafan kerajaan negeri terhadap peranan kerajaan pusat dalam menarik pelaburan bernilai tinggi ke Kedah. Komitmen Infineon itu juga, kata beliau, turut memberikan manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan melalui program pembangunan vendor tempatan yang dilancarkan pada 15 Januari lalu yang kini menyokong 139 syarikat tempatan. Pelaburan ini, kata beliau, adalah komitmen yang sangat signifikan dan bukti keyakinan Infineon terhadap Malaysia. Wah, ini saya dibuat galeng-galeng lagi nih teman-teman. Bisa-bisanya kemarin saya bahas mengenai AI semikonduktor kan, chipnya. Nah sekarang saya ada info setelah nonton video ini, ternyata salah satu big company yang berbasis mancanegara ya, berbasis dunia seperti itu, sudah go internasional. Nah dia sudah beroperasi lama ternyata di Malaysia untuk semikonduktor ini. Sekitar sudah beroperasi 10 tahun lebih dan sekarang sudah mengembangkan dengan dibukanya berbagai cabang baru di berbagai daerah tertentu begitu. Ini sampai bisa merekrut 1.500 pekerja ternyata. Itu sangat tidak main-main ya angkanya, sangat banyak sekali. Jadi adalah saya iri dulu aja ya, iri dulu. Dan kita lihat video selanjutnya. Ini saya nggak bisa berkata-kata lagi nih sama teknologi-teknologi terbaru yang ada di Malaysia. Ini Amerika sama China kan lagi perang ya. Dan tahu nggak ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang loh, padahal Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Dan jadi maksudnya perang, itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semikonduktor lah. Nah karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Buat apa? Buat bikin pabrik semikonduktor di negara mereka. Ini yang invest semuanya perusahaan chip AI loh. Jadi alhasil Malaysia tuh jadi negara yang nge-ekspor chip AI ke Amerika paling banyak, kalahin Jepang dan teman-temannya. Balik lagi kenapa di Malaysia, kenapa nggak di Indo? Ya satu, Malaysia memang udah lebih advance kalau ngomong semikonduktor. Kedua, karena pernah dijajah Inggris, mereka semua lumayan fasih ngomong bahasa Inggris. Sedangkan di Indonesia tuh sempat ditawarin di zamannya Pak Soeharto, tapi ditolak karena waktu itu negara kita tuh lebih fokus ke industri yang padat karya. Sayang ya, padahal menurut gua harusnya Indonesia sih yang bisa menang. Tapi ya sekarang siapapun yang dapat kuasa di chip AI, menurut gua yang bakal dapat industri masa depan. Menurut kalian gimana? Ini sampai influencer Indonesia, dia influencer termasuk education ya menurut saya kalau di sini. Dia itu punya wawasan yang sangat luas gitu tentang dunia ini, dan dia sampai membahas tentang chip AI ini. Ternyata benar yang kita bahas di video sebelumnya ya, karena ada mungkin apa ya, kontra gitu antara Amerika dan Cina, keduanya saling kesusahan untuk mengimpor chip gitu. Jadi akhirnya Malaysia lah yang digunakan sebagai tempat investasi gitu orang Amerika gitu. Dan akhirnya Malaysia menjadi negara pengekspor chip nomor 1 di Amerika seperti itu. Nah kalau dilihat tadi katanya di era Presiden Soeharto di Indonesia begitu, tawarnya sempat datang dan ditolak karena fokus negara kita itu bukan di industri masa depan. Jadi menurut saya keputusan Malaysia untuk mungkin setelah kemerdekaan itu untuk fokus ke industri masa depan itu sangat menguntungkan bisa dikatakan 50 tahun mendatang ini kan jadinya. Dan ya tadi yang pertama language ya, multi language itu sangat membantu sekali untuk kita beradaptasi di berbagai tempat seperti itu. Kita mau tonton video yang lain ya.
Amerika Syarikat adalah antara pelabur utama di negara kita. Setakat ini, pelaburan US telah mewujudkan hampir 313,000 pekerjaan. Dalam sektor pembuatan, 89% pekerjaan di syarikat US diisi oleh rakyat Malaysia. Paling best, purata gaji syarikat US di Malaysia ialah RM6,553 sebulan. Jadi, pelaburan US memang banyak membawa manfaat kepada syarikat dan pekerja Malaysia. Apa pendapat pelabur Amerika Syarikat tentang Malaysia? Dewan Perniagaan Amerika Malaysia baru-baru ini telah mengadakan tinjauan di kalangan ahlinya. 60% daripada syarikat pembuatan Amerika yang telah bertapak di Malaysia merancang pelaburan tambahan dalam 5 tahun akan datang. Keyakinan para pelabur US ini mencerminkan kepercayaan mereka kepada dasar kerajaan sedia ada. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan bagi mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Sebentar, gaji RM6.000 itu berapa teman-teman? Bentar, saya hitung dulu. Kita kali 3.000, baru 3.000 aja berapa itu? 6.000 kali 3.000, 18 juta kan? Baru 3.000 itu. Kan cruise-nya kemarin kalau tidak salah ada yang komen itu sekitar 3.800 kan? Kalau 1 ringgit ke rupiah itu segitu. Nah, berarti kurang lebih dia bisa sampai 20 juta rupiah lebih untuk pekerja yang bekerja di bawah bidang ini ya, di bawah kerjasama US dengan Malaysia tadi. Pekerjaannya kira-kira digaji fantastis itu, begitu. Dan ya karena Malaysia bisa gitu mengelola kepercayaan tadi, menjaga kepercayaan tadi dengan mungkin masyarakatnya atau pekerjanya itu skillnya ditingkatkan lagi, kemudian hasilnya ya, terutama itu hasilnya tidak mengecewakan. Ternyata perjanjian tadi atau kerjasama tadi itu, pelaburan tadi diteruskan hingga mungkin bisa bertahun-tahun mendatang. Ini rencananya 5 tahun mendatang, dan mungkin kalau ada hasil yang lebih baik lagi mungkin bisa sampai 20 atau 30 tahun mendatang, pasti seperti itu. Ini contoh komitmen yang kuat sih menurut saya ya. Jadi ketika sudah menjalin kerjasama yang baik itu harus dijaga dan kalau bisa tuh ditingkatkan gitu teman-teman. Karena apa ya? Karena menurut saya hasilnya ini bukan cuma untuk negara, tapi itu sampai berdampak ke masyarakat yang individual seperti itu kan. Misal bayangkan saja dengan gaji seperti itu, gaji sefantastis itu, dan di Malaysia dengan biaya hidup saya bilangnya bukan gaya hidup, yang katanya tuh lebih rendah daripada Indonesia. Itu menurut saya sangat cukup sekali ya sepertinya. Jadi ya saya bisa geleng-geleng lagi ini. Kita lihat video yang lain lagi ya. Infineon Technologies, Europe's leading chipmaker, has started production at its largest power chip plant in Kulim, Malaysia. This newly built facility, with an initial €2 billion investment, will be the world's largest 200mm silicon carbide power fabrication plant. Infineon has committed an additional RM30.1 billion to further expand this facility. When fully operational, the plant will support high-growth sectors like renewable energy, electric vehicles, and AI data centers. Prime Minister Anwar Ibrahim noted this investment strengthens Malaysia's role in the semiconductor industry. The first and second phases are expected to create a total of 1,500 high-value jobs, with 4,000 new jobs in Malaysia overall. Infineon's expansion highlights Malaysia's strategic role in the global semiconductor supply chain and its industrial growth. Ini videonya sama ya kayak tadi ya, tentang cerita tentang Infineon tadi. Untuk kedepannya tadi kira-kira ada rencana sampai investasi sekitar 30 billion gitu ringgit Malaysia. Nah, ya saya mau gimana lagi ya? Saya pindah Malaysia aja ini. Ini nggak ada habisnya ya.
ternyata kalau saya bicara tentang teknologi di Malaysia gitu, ada chip, ada otomotif. Entah ini saya kalau cari tahu lagi mungkin masih banyak lagi gitu. Teknologi-teknologi yang diterapkan di Malaysia seperti apa. Oke. Kita tonton lagi video ini, kayaknya yang terakhir ya teman-teman. Salam semua, konnichiwa. Misi perdagangan dan pelaburan kami ke Jepun baru saja berakhir. Misi selama 5 hari ini merangkumi Tokyo dan Osaka. Alhamdulillah, misi kali ini yang telah diatur oleh agensi-agensi MITI iaitu MIDA dan Matrix telah berjaya meraih komitmen pelaburan lebih 23 bilion ringgit dan komitmen ekspor ke Jepun sebanyak 2.1 bilion ringgit. Saya nak kongsi beberapa perkara penting. Pertama, MITI akan memastikan semua komitmen ini direalisasikan secepat mungkin supaya Malaysia dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi global di tahun-tahun akan datang. Kedua, komitmen pelaburan yang berjaya diraih ini akan memperkasakan ekosistem PKS dan rantaian bekalan domestik. Ia juga akan terus membina ekosistem industri strategik di Malaysia secara teratur. Ketiga, dan yang paling penting sekali, kesemua pelaburan dan perkembangan ekspor ini bakal menyediakan banyak peluang kepada PKS tempatan dan pekerjaan juga, termasuk pekerjaan bergaji tinggi bagi rakyat Malaysia. Ini adalah kerana kebanyakan potensi pelaburan dan perdagangan industri yang diraih ini adalah di dalam industri yang sememangnya disasarkan menerusi New Investment Policy atau polisi pelaburan baru. Ini termasuk ekonomi digital, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Kesemua komitmen pelaburan ini akan dipantau oleh Majlis Pelaburan Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita sendiri. Doakan kejayaan kita semua bagi kesejahteraan pelaburan, industri dan perdagangan Malaysia. Mata air masyhur buat masa ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Ternyata bukan cuma dari negara-negara barat ya teman-teman, ada juga negara kita Asia gitu. Di Asia, contohnya Jepang ini, dia juga berinvestasi dengan Malaysia sekian banyaknya gitu nominalnya. Dan tadi kalau tidak salah itu di bidang ekonomi digital, kemudian kimia, elektrik, kemudian petrokimia juga. Nah, mungkin ini masih berkaitan dengan pengelolaan minyak gas dan lain-lain ya di Malaysia tentunya. Dan bisa dilihat tadi komitmen yang dipakai Malaysia tuh emang benar-benar nyata teman-teman. Yang pertama tadi untuk perwujudannya itu akan segera dieksekusi dan dijalankan secepat mungkin gitu. Jadi secepat mungkin, secermat mungkin, dan hasilnya nanti akan sesukses mungkin gitu kayaknya. Dan yang kedua tadi tentunya dengan menjalankan hal tersebut nanti itu akan memperbaiki dengan sendirinya gitu struktur kepegawaian, struktur kinerja dari para pegawai itu akan bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan yang ketiga tadi masih mengenai gaji juga, ternyata ya tidak main-main kalau kita bekerja di bidang teknologi ya tentunya. Untuk itu saya rasa pengambilan studi di masa depan itu ya bukan berarti saya tidak mendukung studi-studi yang lain, cuman kalau dilihat challenging atau chance yang akan didapatkan itu lebih besar begitu. Jadi kalau kita bisa survive di dunia teknologi, maka saya rasa kita bisa hidup dengan bukan dengan nyaman sih, pasti kalau hidup ada tantangannya juga. Bisa survive lah di masa depan. Saya rasa seperti itu teman-teman. Jadi sudah selesai videonya teman-teman. Mungkin ada yang bosan kalian saya bahas tentang teknologi-teknologi juga. Tapi saya tuh tidak bisa menyembunyikan rasa kagum saya ya dengan berbagai teknologi yang ada gitu. Ya taruhlah kalau misal ini negara Jepang atau US atau Cina, itu saya akan tetap kagum. Cuman tidak heran gitu. Mereka dari dulu sudah besar gitu negaranya kan. Dan sedangkan
kita tetangga kita sendiri Malaysia, yang saya itu sebelumnya membuat channel ini, banyak sekali berita-berita yang kurang baik ya, antara bergesekan lah. Indonesia dan Malaysia tuh sering sekali bergesekan, berita-berita simpang siur itu. Jadi mindset itu yang kita tanam di warga negara Indonesia seringkali tuh kurang baik gitu jadinya. Dan setelah saya bedah sendiri gitu, dan saya nggak berhenti kagum sih gitu sebenarnya, sudah semaju ini gitu apa yang dilakukan negara saya selama ini gitu, merdeka selama ini masih berkecimpung dengan korupsi, masih berkecimpung dengan harga-harga yang naik, masih berkecimpung dengan orang-orang yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Jadi, dan masih banyak juga program-program yang ada di Indonesia itu menurut saya pribadi itu kurang efektif begitu. So, kalau kita mau perbaiki suatu negara, mungkin kita sebagai masyarakat yang individual, tentunya yang belum atau tidak memiliki power gitu, power yang besar ya tentunya, power yang besar itu kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Disclaimer tadi tentang studi teknologi, jadi semua studi sebenarnya baik ya, kalau misal kita ambil studi bahasa Mandarin gitu, atau bahasa yang lain, itu pasti juga berguna nantinya gitu. Cuman ya balik lagi tadi alasan saya, jadi jangan ini ya teman-teman, jadi ambil sepotong-sepotong seperti itu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Mungkin kalau ada pernyataan saya yang kurang benar, bisa kalian koreksi. Dan untuk yang mau request tentang apa gitu, bisa kalian taruh di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komen. Bye bye and see you in next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.